Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Prodi Teknik Informatika, kampus STMK Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam membuat aplikasi KHS untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pemrograman. Untuk presentasi berikutnya akan disampaikan oleh anggota-anggota kelompok kami, yaitu yang pertama yaitu ada Abdurrahman, yang kedua Muhammad Kurniawan, dan yang ketiga adalah Muhammad Habib Tantowi, dan keempat ada Fatimatuz Zahra, yang kelima Halimatus Sadiah, dan yang keenam adalah Ulfatur Rahmi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan list tampilan dari list data mahasiswa. Adapun isi dari list data mahasiswa ini merupakan database dari mahasiswa. Lalu untuk tampilannya ini seperti nomor NIM, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan seterusnya ini kita dapat dari hasil codingan yang ini, yaitu scope ini yang seperti tadi, nomor, NIM, nama, jenis kelamin, sampai seterusnya. Adapun yang ini, scope yang ini adalah template dari Jinja. Fungsinya adalah untuk menampilkan isi tabel yang dibuat. Selanjutnya, di mana kita bisa mendapatkan database-nya ini? Kita dapat dari run.py, yaitu di select from TB mahasiswa, sehingga menampilkan data dari mahasiswa tadi. Selanjutnya kita coba menambah data dari mahasiswa di sini. Tambah data mahasiswa. Misalkan saya tulis NIM di sini, ini aja kita masukkan. Lalu kita ganti mungkin 3, 6. Lalu kita masukkan tempat tanggal lahir, Labuan Haji sudah, jurusan misalkan pilih nomor 1 untuk kode jurusan TI, lalu tanggal lahir bebas, kita acak saja Labuan, lalu kita simpan. Nah, ini adalah data yang kita buat tadi. Selanjutnya kita coba kenapa pas saat kita menambah data langsung ke list data mahasiswa, karena di codingannya ini tadi kita di query-nya di sini di bawah kita menggunakan langsung ke mahasiswa, from update to list mahasiswa, yang ini tampilan yang ini. Selanjutnya kita coba untuk menghapus data yang kita buat di list mahasiswa ini. Langsung saja datanya telah terhapus. Adapun untuk edit, misalkan kita mau edit alamat, misalkan kita coba misalkan kita ubah menjadi Sakra, lalu kita simpan. Nah, datanya berubah menjadi Sakra. Nah, terima kasih. Mungkin ini yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahra. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan list data dosen, di mana di sini adalah list data dosen ini kita dapatkan dari database tabel dosen. Ini adalah editnya, ini untuk menghapusnya. Ini kita dapatkan dari database tabel dosen yang seperti ini. Nah, ini select from TB dosen ini untuk tabel dosennya.
Sedangkan yang ini adalah perintah yang ini untuk mengarahkan tambah data dosen. Selanjutnya yang ini perintah untuk mengedit data dosen. Selanjutnya yang ini adalah perintah untuk mengupdate data dosen. Kita coba di sini untuk menambahkan data. Kita masukkan datanya. Kita simpan. Nah, data yang kita tambah itu akan muncul di list data dosen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sa'diyah, akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Yang saya akan jelaskan itu adalah list pada mata kuliah. Pada list mata kuliah ini terdapat tombol untuk menambahkan data mata kuliah. Misalnya, contohnya kita klik terus kemudian masukkan kode mata kuliah. Contohnya itu misalkan MK 010, terus mata kuliah NIDN mata kuliahnya dulu, misalnya matriks. Kemudian untuk NIDN nya kita buat misalnya itu 300. Kemudian SKS-nya misalnya 2. Kemudian apabila kita ingin membatalkannya, kita klik tombol batal, maka dia akan kembali ke data list mata kuliah yang tadi. Kemudian kalau kita ingin menyimpannya, kita klik simpan. Kemudian maka akan tersimpan data yang tadi. Kita kembali ke list mata kuliah. Kemudian pada list mata kuliah ini ada tombol untuk mengedit data mata kuliah. Bisa kita klik untuk mengedit. Kemudian di sini juga terdapat tombol delete untuk menghapus mata kuliah yang sekiranya kita ingin hapus. Kemudian untuk bentuk codingan dari list mata kuliah ini bisa kita lihat seperti ini dari atas. Kira-kira beginilah bentuk dari codingan untuk list mata kuliahnya. Kemudian codingan untuk penambahan data pada mata kuliah, tampilannya itu seperti ini.
Seperti inilah tampilan codingan dari tombol penambahan data untuk mata kuliah. Kemudian untuk tombol edit pada mata kuliah, bentuk codingannya itu seperti ini, bisa dilihat. Beginilah kira-kira bentuk codingan dari tombol edit pada mata kuliah. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Al-Fatur Rahmi. Di sini saya akan melanjutkan aplikasi yang telah dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu pada halaman jurusan. Pada list jurusan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan sebelumnya. Jadi saya di sini hanya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan template di halaman list jurusan maupun halaman list lainnya. Untuk pembuatan tampilannya, kita langsung ke codingannya saja. Jadi di sini kita menggunakan framework CSS yaitu Bootstrap. Ini adalah link untuk menghubungkan Bootstrap dengan codingan kita, dan ini merupakan link untuk menghubungkan di CSS-nya. Kemudian di sini ada codingan untuk navbarnya, yaitu yang kita copy dari template yang ada di Bootstrap, yang kemudian kita hias di dalam list.css-nya. Ini adalah bentuk codingan navbar pada navbarnya. Kemudian kita lanjut untuk codingan pada kontennya, yaitu seperti ini. Kita menggunakan kelas container fluid, dan bentuknya itu kita menggunakan tabel untuk menampilkan list data yang kita gunakan. Kemudian di sini ada footer. Di footer kita juga menggunakan template Bootstrap. Oke, selanjutnya untuk navbar dan footernya pada tampilan-tampilan yang lainnya itu sama saja. Kita menggunakan satu tampilan, hanya saja tempat perbedaannya adalah pada tabel datanya. Kemudian di sini ada tombol edit, yang dimana sebelumnya kita ke tombol tambah data dulu. Di sini jika kita mengklik tombol tambah data, maka kita akan dialihkan pada form input jurusan, di mana kita akan bisa menginput jurusan pada form ini. Untuk codingannya kita menggunakan Bootstrap juga, kemudian kita menggunakan baris dan kolom untuk membuat inputannya, dan dengan tombol simpan untuk menyimpan jurusan yang telah kita inputkan. Kemudian selanjutnya di sini ada tombol edit. Untuk tombol edit, kita bisa mengedit data yang ada di list jurusan ini, yaitu jika kita ingin mengeditnya, kita tinggal edit kemudian simpan perubahan yang mau kita edit. Untuk codingan tampilannya sama saja seperti yang tadi yang setelah saya jelaskan. Kemudian untuk tampilan codingan yang lainnya sama seperti tadi. Kita menggunakan Bootstrap dan icon-icon yang kita perlukan. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saja di sini saya atas nama Muhammad Kurniawan akan merangkan atau melanjutkan dari pembahasan kelompok saya. Saya akan mengambil data dari list data nilai. Di sini dapat lihat tampilan list data nilai, yang dimana untuk menambahkan data kita tinggal klik list tambah data dan diarahkan langsung ke tampilan seperti ini. Adapun untuk mengedit data list data nilai, kita dapat klik edit dan diarahkan tampilan seperti ini juga. Kalau kita mau simpan, klik simpan, untuk klik batal, yang dimana tampilan seperti ini. Dapat dilihat codingannya di sini seperti ini. Mungkin saya tidak bisa jelaskan codingannya, maksud dari codingan ini, tapi saya dapat menampilkan codingan dari tabel data nilai itu seperti ini, yang menggunakan query. Di sini kita gunakan query tabel nilai, NIM, kode mata kuliah, absen, tugas, UTS dan UAS. Dan untuk mengupdate data nilai dapat kita lihat codingannya seperti ini juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, sesimpel itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami sebelumnya, yaitu pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang KHS. Di dalam KHS, apabila kita ketik KHS di sini, kita langsung diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini adalah kop surat, dan untuk menampilkan data dari KHS, sini ada pencarian. Di sini karena kami cuma menginput 2 data mahasiswa, maka di sini cuma ada 2 data mahasiswa. Apabila kita menginput banyak data mahasiswa, maka di sini akan tampilkan sekian dari data mahasiswa. Ini kita coba cari dan Abdurrahman. Nah, ini adalah hasil dari KHS si Abdurrahman tersebut. Dan apabila kita mencari yaitu Kurniawan, dia akan menampilkan data KHS si Kurniawan. Untuk memperoleh tampilan seperti ini, maka ada perintah-perintah yang kami masukkan ke dalam program tersebut. Di sini ada menu KHS, file KHS.html. Nah, ini ada ini merupakan navbar dari menu KHS tersebut. Nah, ini menu get, dimana get ini adalah untuk mencari data yang tadi. Request method untuk cari data, dan ketemu ini for, ketemu in, cari, yaitu ketemu ke indeks ke 0, yaitu tercari name dan nama. Ini kita dapatkan dari round.py yang di sini. Get request method select name, nama mahasiswa from tabel mahasiswa. Maka kita akan cari data mahasiswa sesuai dengan namanya dan NIM-nya. Nah, jika tidak, maka tampilkan saya ini primary NIM. Ini merupakan query untuk menampilkan si data di dalam KHS tersebut. Select from tabel mahasiswa where NIM. Select NIM, nama mahasiswa from tabel mahasiswa. Ini merupakan query yang digunakan untuk memanggil data yang ada di database kita, yaitu database tersebut. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ini NIM sama dengan 204855040. Ini merupakan indeks dari ini merupakan isi dari tabel mahasiswa yang kita panggil dengan menggunakan query seperti ini. Ini seperti ini. Ini merupakan kop suratnya, dan ini NIM sama dengan data mahasiswa indeks ke 0. Kita panggil dari mahasiswa, yaitu ini. Nah, yaitu ini select from tabel mahasiswa where NIM. Itu kata kuncinya adalah NIM.
maka mahasiswa sama dengan kursor Petjon. Maka itu panggilnya di sini, di query-nya yang ini di sini. Dan untuk menampilkan nama kita panggil dengan data.mhs, yaitu indeks kedua. Itu dia akan menampilkan indeks yang kedua. Yang tadi ini adalah indeks yang pertama, dan indeks yang pertamanya adalah, coba terlihat di localhost mahasiswa. Nah, ini adalah indeks ke-0 yaitu NIM. Indeks pertama adalah kode jurusan, dan indeks yang kedua ini adalah nama mahasiswa. Maka di sini kita memanggil dengan data mahasiswa data.mhs, yaitu indeks kedua. Dan ini untuk memanggil prodi. Nah, ini untuk membuat head table, yaitu nomor, mata kuliah, kredit, nilai yang akan ditampilkan di judul tabel tersebut. Sini set jumlah namespace, ini kita membuat definisi. Nah, terulang datas in data.data, yaitu dimana data.data ini kita ubah menjadi datas. Maka jumlah SKS sama dengan jumlah SKS plus datas plus datas indeks ketiga. Itu dimana jumlah SKS sama dengan jumlah SKS plus data dari indeks ketiga. Itu indeks ketiga itu yang mana? Maka di sini kita dapatkan indeksnya dari sini, dari query seperti ini, dimana tabel mahasiswa.name merupakan indeks pertama 0, dan ini nama ini adalah indeks pertama, dan jurusan adalah indeks kedua, dan ini tabel mata kuliah .sks, yaitu indeks ketiga. Nah, di sini begitu juga seterusnya, yaitu mh namespace data nama sama dengan data 1. Nah, loop index ini merupakan perulangan supaya nomornya itu looping dari 1 sampai sekian banyak data mata kuliah yang kita tampilkan. Dan ini untuk menampilkan nilai, menampilkan grade, yaitu datas atau KHS yang sudah kita definisikan di sini, itu KHS kursor vertikal dari query yang ini. Data indeks ke-10 kurang dari 100 n. Data indeks ke-10 lebih dari 80, maka itu adalah nilainya adalah A. Set n sama dengan 4, K kali n sama dengan n datas kali data indeks ketiga. Maka SKS yang lulus sama dengan SKS lulus plus data 3. Maka apabila dia nilai A, maka dia adalah rekan lulus, gitu. Sepertinya kayaknya begitu. begitu pula seterusnya sampai ke D. Di sini D perbedaannya, yang ke D SKS gagal. Kita panggil SKS gagal. Kita buat variabel SKS gagal sama dengan SKS gagal plus data indeks ketiga. Maka apabila dia menilai nilainya D, maka itu terhitung SKS-nya gagal. Begitu seterusnya. Di sini kami dari yang tadi itu menghasilkan data-data mata kuliah seperti ini. Dan seterusnya itu SKS yang diambil. Sebelum itu jumlah SKS. Ini adalah untuk jumlah SKS, yaitu jumlah SKS yang sudah kita definisikan tadi. Jumlah SKS-nya itu berapa, dan jumlah K kali N-nya itu berapa, yaitu ini. Jumlah K kali N sama dengan jumlah K kali N plus K kali N. Dan untuk IP-nya, perhitungan IP-nya seperti ini. IP sama dengan 0. Set jumlah IP sama dengan jumlah dot K kali N dibagi dengan jumlah SKS. Jadi untuk maksudnya di sini jumlah yang ini, jumlah K kali N yang ini
akan dibagi dengan jumlah SKS-nya ini sehingga menghasilkan IPK itu 4.0. Nah, di sini SKS yang diambil kita panggil di jumlah SKS. SKS yang lulus kita panggil perhitungan yang tadi, itu SKS yang lulus berapa. Apabila dia A maka itu dikatakan lulus, maka dia hitung jumlah SKS-nya itu berapa, ini SKS gagalnya. Apabila dia menilai D atau E maka itu gagal. Untuk definisinya di sini dia D, E, ini SKS gagal sama dengan SKL gagal plus data ke indeks ketiga. Ini untuk memanggil jumlah IP semester yang kita panggil itu perhitungan dari sini, jumlah IPK dari jumlah K kali N dibagi jumlah SKS. Ini adalah perhitungannya dan variabelnya kita panggil di sini sehingga menghasilkan yang seperti di sini saya maksud tadi. Dan ini untuk buketnya kami tulis manual. Dan sebenarnya untuk kedua problem study ini kami panggil indeks jurusan tapi belum tampil karena mungkin ada masalah sedikit. Dan print KS-nya juga kami belum buat karena waktu untuk tugas sudah habis sehingga kami menampilkan data KS-nya yang seperti ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.